Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari Minggu ini tanggal 24 Januari 2021, majelis mengangkat tema bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Adapun ibadah ini menggunakan liturgi khusus dan dipimpin oleh Komisi Pemuda. Dan pelayan firman hari ini akan bersama-sama melayani kita, yaitu Pendeta Angga Putra. Mari teman-teman sekalian, Om Tante, kita persiapkan hati dan pikiran kita ambil saat teduh kita di hadapan Tuhan. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di ibadah ini seperti di surga. Biarlah hati dan pikiran kita selalu tertuju dengan rasa hormat dan semangat untuk selalu memuliakannya. Mari jemaat terkasih dalam Tuhan, kita menyanyikan pujian mulia sembah Raja Mulia. Sembah Raja
segala semesta. Allah yang di dalamnya mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Allah yang juga mengutus Roh Kudus buat setiap kami. Kami berterima kasih ya Allah, karena kami masih diizinkan untuk kami masuk dalam persekutuan bersama dengan Engkau, bersama dengan saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Biar kiranya Tuhan sepanjang jalannya ibadah ini, Tuhan Engkau sendiri yang menyertainya dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam satu nama, yaitu penebus kami, Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Demikianlah pujian ini akan bersama-sama kita nyanyikan dengan kita bangkit berdiri. Kita sama-sama sorakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kembali, nats pembimbing ibadah kita saya ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dan 27 yang berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Begitu luar biasanya kasih Roh Kudus kepada kita. Mari kita naikkan pujian yang berkata, datang Roh Kudus, kau kurindu.
bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datanglah Roh Kudus, jamah kami. Datang Roh Kudus, kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Om, tante, adik-adik, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, mari kita pakai momen ini untuk kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan sebelum kita terima berkat dari firman-Nya. Kita tahu bahwa kita tidak sempurna dan tidak akan mungkin pernah sempurna bisa mematuhi segala perintah dan jalan-jalan-Nya. Setidaknya 1 minggu ini di hadapan Tuhan. Mungkin pikiran kita yang berdosa, mungkin mulut kita yang berdosa, mungkin tangan atau kaki kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Saat ini mari kita pakai waktu kita untuk mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami tahu, kami sadar, kami bukan pribadi yang bisa sempurna mengasihi Tuhan. Kadang tanpa kami sadari kami malah mendukakan hatinya Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena pengampunan-Mu berlaku buat setiap kesalahan kami. Pengampunan-Mu berlaku buat setiap dosa-dosa kami Tuhan. Dan malam hari ini, sore hari ini Tuhan, kami mau Tuhan membawa segenap salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Kami akui itu semua Tuhan. Dan kiranya Engkau membasuh kami, mengampuni segala salah dan dosa kami, sehingga kami layak nanti Tuhan untuk menerima berkat yang begitu indah dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan. Kami akan ulangi refnya sekali lagi sebagai bentuk pujian kami kepada Engkau. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Rasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, kuasamu mengubah hidupku. Kita akan memasuki firman Tuhan
Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita menyadari bahwa Indonesia di bulan Januari ini mengalami banyak sekali permasalahan, bencana alam, pesawat jatuh, dan kenaikan angka COVID yang cukup besar. Mari bersama kita berdoa bagi Indonesia. Sahabat kita Stanley akan memuji Tuhan, membawakan kesaksian pujian doa kami di hadapan Tuhan. Aku persilahkan Stanley untuk maju ke depan. Astagfirullah. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Nya, pancarkan terang kemuliaan-Nya. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu,
kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan belajar bagaimana bergaul erat dengan Tuhan di dalam doa. Kita akan naikkan sebuah pujian yang mengatakan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Tuhan
Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kalau kami boleh kembali beribadah. Kami tahu ini adalah anugerah Tuhan, dan kiranya di tengah ibadah ini berikan kami hati yang sungguh agar kami boleh mengerti kebenaran firman Allah, dan Tuhan boleh persiapkan hati kami, tolong kami agar ketika firman ini ditabur, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga buahnya boleh memberkati banyak orang juga di sekitar kami. Tolong hamba-Mu untuk berkata-kata sebentar lagi ya Tuhan, agar seluruh kebenaran ini berasal dari Allah dan boleh memberkati kehidupan kami semua. Bagi-Mu segala kemuliaan kekal selamanya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, senang sekali bisa menyapa Anda semua melalui ibadah virtual hari ini. Saya bersuka cita karena kita boleh kembali bersama-sama ibadah dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada saya hari ini untuk kita bersama-sama pelajari adalah bersekutu dengan Tuhan dalam doa. Sebagai orang Kristen, kita akrab sekali dengan doa. Berdoa adalah hal yang bahkan sudah diajarkan dan dididik sejak kita kecil oleh kedua orang tua kita. Misalnya doa makan, doa sebelum tidur, dan segala kegiatan apapun dimulai dengan doa. Pergi ke sekolah, pergi kuliah, pergi bekerja, dan sebagainya. Secara praksis tentu kita sudah sangat familiar dengan berbagai kegiatan doa. Di gereja juga banyak kegiatan doa, bukan? Doa ini, doa itu, dan sebagainya. Kita sudah familiar dengan banyak kegiatan doa. Namun yang menjadi menarik yaitu sebuah pertanyaan reflektif mengenai apakah kita memahami secara sungguh akan esensi atau hakikat dari berbagai kegiatan doa yang sering kita lakukan tersebut. Kita mungkin banyak melakukan kegiatan doa, kita mungkin sering berdoa saat makan, mau tidur, dan sebagainya. Tapi apakah kita memahami secara betul bahwa apa arti doa-doa yang kita sering panjatkan tersebut? Betapa ironis sekali jika kita sering melakukan berbagai aktivitas doa, kita sering berdoa, tetapi kita tidak pernah memahami secara serius dan benar tentang apa sesungguhnya makna doa. Ironis sekali. Maka hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil dari Matius 6 ayat yang ke-7. Matius 6 ayat yang ke-7. Biarkan saya boleh membacakannya bagi kita semua. Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Menurut seorang teolog Kristen bernama John Stott, saya suka sekali sama tokoh Kristen yang satu ini, terdapat dua jenis doa yang salah. John Stott bilang ada dua jenis doa yang salah. Yang pertama, doa munafik, dan doa tanpa arti. Itu yang kedua. Kenapa keduanya disebut sebagai doa yang salah? Karena keduanya adalah hal-hal yang tidak mengedepankan relasi atau hubungan kepada Allah. Dalam Matius 6 ayat 7 yang tadi kita baca, jelas disebutkan bahwa lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jika kita perhatikan secara seksama, kata bertele-tele mungkin bisa digaris bawahi. Di dalam teks aslinya, dalam bahasa Yunani, disebutkan batalogeo, yang diartikan sebagai pengulangan tanpa makna. Jadi kata-kata yang diucapkan, batalogeo, tanpa makna, itu adalah yang kita sebut dengan batalogeo. Dan hal ini dikecam oleh Yesus di dalam ayat yang tadi kita baca. Karena sikap hati yang jauh dari Allah dan hanya kata-kata tanpa makna. Tidak ada aspek relasi di dalamnya. Gak ada bedanya sama orang yang baca mantra atau mungkin komat kamit gak tahu tujuannya apa, hanya untuk mendapat sesuatu yang dianggapnya akan berguna bagi dirinya. Gak ada relasi dengan Tuhan, hanya kata-kata tanpa makna, batalogeo. Dari sini kita dapat melihat secara jelas bahwa Yesus sangat mengutamakan aspek relasi dalam doa. Kenapa Tuhan mengecam kata-kata tanpa makna semacam ini? Karena Tuhan tahu bahwa tidak ada relasi di dalamnya. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar bahwa ternyata di dalam doa, yang penting itu bukan daftar belanja, daftar permintaan, daftar permohonan, tapi Tuhan mau ada relasi, ada hubungan di dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah.
Sehingga segala bentuk doa yang dilakukan dengan sikap hati yang jauh dari Allah, tanpa ada relasi dengan Allah, adalah sebuah kesia-siaan. Sekalipun doa adalah hal yang rohani kelihatannya, tapi kalau tidak dilakukan dengan sikap hati atau relasi dengan Allah, maka itu adalah sebuah kesia-siaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengetahui bahwa esensi dan hakikat terdalam, arti terdalam dari doa adalah tentang hubungan dengan Allah. Melalui hubungan yang dalam dengan Allah, kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya. Oleh sebab itu, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Filipiensi, seorang penulis buku Kristen yang terkenal. Filipiensi berkata bahwa doa adalah titik temu. Pertanyaannya adalah titik temu antara apa? Titik temu antara dua pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan, mengapa Allah tidak melakukan apa yang saya inginkan? Seringkali kita bertanya seperti itu, bukan? Kenapa ya Tuhan, saya udah berdoa, tapi Tuhan gak lakukan apa yang mau saya doakan, yang saya inginkan, yang saya harapkan. Kenapa tidak dikabulkan? Kita sering bertanya seperti itu, bukan? Dalam doa-doa kita. Itu titik. Dan pertanyaan yang kedua adalah, mengapa saya tidak bertindak seperti apa yang Allah inginkan? Jadi antara pertanyaan pertama, mengapa Allah tidak melakukan apa yang saya inginkan, dan pertanyaan yang kedua, mengapa saya tidak bertindak seperti apa yang Allah kehendaki dalam hidup saya, dalam hidup ini, maka dua pertanyaan ini menjadi dua pertanyaan yang sebenarnya bertemu di dalam doa. Doa adalah titik temu antara dua pertanyaan yang sering kali kita tanyakan kepada Allah. Sebuah bentuk relasi yang indah dan dalam, bukan? Mungkin kita banyak pertanyaan sama Tuhan. Mungkin kita banyak keraguan dalam hati. Kenapa Tuhan gak jawab saya? Kenapa saya seringkali gagal melakukan kehendak Allah? Dua pertanyaan ini menjadi titik temu di dalam wadah yang disebut dengan doa. Maka ini adalah sebuah bentuk relasi yang intim dan dalam, di mana keraguan sekaligus iman kita bertemu di dalam satu titik yang disebut doa. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk terlebih dahulu memahami secara benar bahwa doa adalah tentang hubungan atau relasi dengan Allah. Dengan demikian, kini kita memahami kenapa kita harus berdoa. Kita paham sekarang kenapa kita harus berdoa. Adalah salah menganggap Allah hanya sekedar supermarket yang hanya akan kita datangi jika kita ada keperluan semata. Kalau ada maunya, ada kebutuhan, ada keperluan, baru cari Tuhan. Seringkali kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen berdoa karena menganggap Allah hanyalah supermarket, tempat pemenuh kebutuhan semata, tanpa mementingkan dan mempedulikan hubungan dengan Allah. Doa telah menjadi suatu penataan kembali bagi hidup banyak orang. Mereka ingin menata hidupnya, ingin dipenuhi kebutuhannya, padahal doa bukanlah sebuah daftar belanja seperti itu. Doa adalah sebuah penataan ulang atas segala sesuatu. That's why kita berdoa. Kita berdoa untuk mengembalikan kebenaran alam semesta yang telah rusak karena dosa. Dan kita berdoa untuk melihat dunia ini dan melihat diri kita, ke dalam diri kita, melalui mata Allah. Wow! Jadi doa bukan hanya soal bicara hubungan, bukannya kita hanya menaikkan permohonan. Tentu kita sangat boleh menaikkan permohonan dan seruan kita, kebutuhan kita sama Tuhan, tapi bukan cuma sampai sana. Ternyata doa bukan hanya sebatas kata-kata atau daftar belanja yang kita kasih sama Tuhan, tapi ternyata doa adalah saat dimana kita melihat realitas dunia yang rusak ini, melihat kehidupan kita, dan melihat diri kita, melihat orang lain di sekitar kita melalui matanya Allah. That's why kita berdoa. That's why kenapa Filipiensi bilang doa adalah titik temu antara segala keraguan, keimanan, bahkan harapan kita. Maka sekarang saya cukup mengerti dan setuju ketika John Calvin berkata bahwa orang-orang percaya berdoa bukan untuk memberitahu Allah, bukan untuk merangsang Allah agar menunaikan tugasnya dengan segera ataupun mendesak Allah, melainkan untuk membuat diri kita agar bangkit mencari Allah, melatih iman kepada Allah, merenungkan janji-janji Allah, dan menanggalkan segala kekhawatiran yang ditumpahkan ke hadirat Allah di dalam pengharapan. Wow. Itulah sebabnya kenapa kita berdoa. Itulah sebabnya kenapa doa itu bukan kewajiban, tapi hak kita.
sebagai anak-anak Tuhan. Maka jika Allah sedemikian ingin berelasi dengan kita, kita melihat bahwa Allah segitunya ingin berelasi dengan kita melalui doa kita, melalui hubungan persekutuan kita yang intim kepada Allah. Bukankah seharusnya kita menyambutnya dengan cinta yang hangat, cinta yang tulus mesra, serta kerinduan yang mendalam melalui doa-doa kita? Kita datang kepadanya mungkin pagi hari berkata, Tuhan terima kasih untuk bisa nafas hari ini, untuk setiap nafas hidup yang Tuhan berikan. Tuhan mau aku lakukan apa ya di tahun ini kira-kira? Titik temu antara apa yang Allah mau dan apa yang ingin kita kerjakan di dalam hidup ini. Itulah doa. Melihat realitas dengan mata Allah, itulah doa. Dengan demikian, jika doa adalah tentang hubungan atau relasi dengan Allah, maka tingkat atau level relasi kita kepada Allah melalui doa-doa kita haruslah juga semakin meningkat. Berikut adalah beberapa tingkatan atau level hubungan dalam doa. Kira-kira Bapak Ibu Saudara ada di level mana? Yang pertama, level doa yang pertama adalah saya bicara, Allah mendengar. Kita seringkali jadi orang Kristen yang level pertama ini. Ngomong terus, maunya cuma Tuhan dengerin kita. Ini level pertama, level yang paling dasar. Yang kedua, level Allah bicara, saya mendengar. Ini orang yang sukanya duduk di kaki Tuhan, mungkin dengar lagu-lagu rohani, pujian penyembahan, baca firman, merenungkan, tapi nggak lakuin apa-apa juga. Cuma punya kerinduan Tuhan mau apa, tapi dia nggak bergerak juga. Ini juga adalah bentuk yang sia-sia, bentuk yang sangat mendasar. Mungkin nggak sia-sia juga, tapi adalah bentuk yang sangat-sangat mendasar di dalam hubungan doa. Akan menjadi sia-sia kalau dia hanya mendengar tapi nggak pernah melakukan apa-apa. Atau level yang ketiga di dalam doa kita, di dalam level hubungan dengan doa bersama Allah adalah 1 dan 2 bersama-sama. Jadi level 1 tadi saya bicara, Allah mendengar, Allah bicara, saya mendengar, dan level 3 adalah 1 dan 2 bersama-sama. Jadi bercakap-cakap dengan Allah. Inilah hubungan yang cukup bagus, tapi belum cukup di dalam hubungan yang dalam dengan Allah. Oleh sebab itu ada level yang keempat. Level hubungan yang keempat adalah tidak ada yang bicara, tetapi keduanya mendengar. Seperti dua orang kekasih yang bertatapan, tidak ada yang bicara, tapi keduanya mendengar. Keduanya seperti seolah-olah tahu dia mau lakuin apa dan sebagainya. Tapi ternyata ada level kelima, level yang lebih dalam dari yang keempat. Yaitu tidak ada yang bicara, tidak ada yang mendengar, tetapi keduanya memahami. Keduanya mengerti satu sama lain. Wow. Ini level hubungan yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang mendengar, tapi keduanya memahami. Sama seperti kita udah mungkin menikah puluhan tahun, bertahun-tahun, begitu kita lihat istri kita lihat kita, nggak ada yang bicara, nggak ada yang saling dengar bahkan. Tapi kita berdua tahu bukan bahwa apa yang dimaksud oleh istri atau pasangan kita atau suami kita itu. Ketika satu lirikan dan kita lirik, oke, saya paham kamu mau apa. Bukankah hubungan yang dalam seharusnya seperti itu? Relasi yang dalam harusnya seperti itu. Kita boleh tentu memohon, meminta sama Tuhan. Tapi doa bukan hanya stop sampai daftar belanja. Doa adalah titik temu antara keraguan dan iman kita. Doa adalah hubungan yang sangat dalam di mana sampai tidak ada yang bicara, tidak ada yang mendengar, tapi keduanya memahami. Ini hubungan hanya bisa diperoleh oleh dua orang atau dua entitas yang sangat dalam relasinya. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang tidak sering bercakap-cakap, tidak sering ngobrol, tidak sering membangun relasi yang dalam. Maka hari ini di akhir khotbah saya akan tutup dengan dua pertanyaan bagi kita semua. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara adalah, apakah kita telah mengaku sebagai pengikut Kristus bertahun-tahun, selama ini ikut Tuhan, selama ini berdoa, tapi apakah kita hari ini tidak tahu apa arti doa sesungguhnya? Kalau tidak tahu, mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Apa arti doa sesungguhnya? Apa itu arti bersekutu dengan Tuhan melalui doa kita? Dan yang kedua, hari ini saya ingin bertanya adalah, yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana kehidupan doa Anda hari-hari ini? Apakah hari ini Anda adalah orang yang bergairah dalam berdoa? Apakah hari ini Anda adalah orang yang sangat antusias dan menggebu-gebu bahkan rindu untuk datang kepada Allah melalui jam-jam doa tertentu yang mungkin Anda miliki, berdua, cuma Anda dengan Allah? Bagaimana hidup doamu hari ini, Bapak Saudara?
Izinkan saya berdoa bagi Anda semua pada hari ini, untuk bisa mendoakan kita yang mungkin mulai jauh dari Tuhan, ataupun kita yang hari ini mulai merasa butuh kekuatan dalam doa-doa kita. Saya mau doa Pak, tapi saya malas, saya ngantuk, saya mungkin banyak kegiatan. Mari hari ini miliki kerinduan yang baru. Kita berdoa bersama, biarkan Roh Kudus penjamah kita punya kerinduan yang baru untuk datang bersekutu dengannya. Dia memanggil kita untuk masuk ke dalam hubungan yang dalam. Mari sambut dia dengan cinta dan hati yang rindu. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami telah mendengar bagaimana sabda firman-Mu mengajar dan menguatkan, bahkan menegur kami tentang relasi yang dalam melalui doa-doa kami. Ampuni kami kalau kami seringkali gagal di dalam relasi berdoa. Kami adalah orang-orang yang gak suka berdoa. Kami orang yang jauh dari Tuhan. Kami juga paham bahwa kami orang-orang berdosa, tapi justru kami menjauhi Allah seringkali. Melalui ibadah hari ini kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami yang kotor ini, yang kecil ini, yang kerdil ini, yang berdosa ini, untuk bisa sungguh punya hati yang dalam, untuk memiliki kerinduan yang lebih sama Tuhan. Tuhan, tolong kami kalau kami seringkali jauh. Kasih kami kegairahan untuk berdoa sekali lagi, Tuhan, untuk bisa membangun hubungan yang intim. Kami mau menyambut panggilan-Mu yang telah memanggil kami untuk masuk dalam hubungan yang lebih dalam dengan cinta yang hangat, dengan kerinduan di hati kami. Kami akan sambut. Terima kasih buat panggilan untuk bisa bersekutu dengan Allah. Kami nggak mau sia-siakan. Hari ini kami tahu doa bukan kewajiban, tapi doa adalah hak kami sebagai anak-anak Tuhan. Itu adalah momen di mana kami bertemu Tuhan. Titik temu antara keimanan, bahkan harapan, serta keraguan yang sering kali terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Pauk Tomang, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan bangkitkan setiap iman yang kering di hati mereka. Yang sedang lemah butuh kekuatan, Tuhan boleh tolong. Yang sedang kering hati, Tuhan boleh basahin sekali lagi, agar iman yang mati bangkit dalam nama Yesus. Bagi-Mu segala kemuliaan kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdoa syafaat bagi pergumulan, bagi rekan-rekan pelayanan, bagi keluarga kita, dan seluruh yang Tuhan letakkan di hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang setelah kami dengar. Tiba saatnya kini kami akan berdoa. Kami ingin bersyafaat bagi beberapa orang yang Tuhan letakkan di hati kami. Secara khusus kami berdoa bagi gereja ini, Pauk Tomang. Kiranya Tuhan yang terus boleh memberkati gereja ini. Tuhan pimpin gereja ini, majelis, pendeta, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang boleh menolong, sehingga ada banyak jemaat yang hidupnya dibangun serta boleh bertumbuh imannya dan memuliakan Allah. Kami juga berdoa syafaat bagi beberapa jemaat dan rekan kami di gereja ini. Untuk yang sakit, Ibu Enita Sofia, Pak Julius, Pak Suryanto, dan istri dan anak. Berdoa juga untuk lansia yang belum dapat ikut beribadah sampai hari ini. Dan berdoa bagi Pauk Tomang, gereja kami yang kami kasihi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh jamah sakitnya Ibu Enita Sofia, Pak Julius, Pak Suryanto, dan istri dan anaknya. Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa biluri Yesus, Tuhan yang boleh mampu pulihkan mereka yang sedang sakit. Beri kekuatan, beri hikmat kalau mereka ke dokter. Tuhan yang boleh kuduskan obat-obatan dan minuman, makanan yang mereka konsumsi ya Tuhan. Sehingga ada kekuatan yang baru yang boleh memulihkan tubuh mereka ya Tuhan. Bagi rekan-rekan jemaat yang lansia yang belum dapat beribadah, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan yang menolong, berikan iman yang sungguh, berikan keseriusan, sekalipun ditonton lewat rumah melalui teknologi virtual. Kami percaya Roh Kudus mampu menyentuh, menjamah, bahkan boleh membangun setiap iman yang mulai kering ya Tuhan. Berkati seluruh lansia yang ada ya Tuhan di gereja ini. Kami juga berdoa bagi jemaat sekalian yang sedang bergumul tentang ekonomi, mungkin pergumulan apapun di hati mereka. Ada pengharapan-pengharapan tertentu di hati mereka. Tuhan yang boleh jamah mereka. Tuhan boleh tolong dan mampukan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rekan-rekan dan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan kekal selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita menerima firman Tuhan, marilah kita memperbaharui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan segala jemaat di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah bagi kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan persembahan yang Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudari yang bisa berikan kepada Tuhan akan tertera pada layar monitor saudara-saudari sekalian pada rekening tersebut. Dan diharapkan setelah Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian memberikan kepada Tuhan, dapat menginfokan kepada majelis terkait bukti transfernya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk beberapa warta jemaat. Yang pertama, firman Tuhan pada hari Minggu ini, 24 Januari 2021 telah dilayani oleh Bapak Pendeta Putra Manggala. Yang atas mana segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Angga Putra. Untuk minggu yang akan datang, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Evangelis Roy Lumanau. Marilah kita dukung dalam doa persiapan beliau dalam menyampaikan firman Tuhan. Untuk kebaktian komisi, kepada Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa Komisi Pemuda tetap mengadakan kebaktian, baik secara tatap muka di gedung maupun secara online. Apabila ada putra-putri Bapak Ibu yang ingin online, dapat menghubungi kami untuk kami bagikan linknya. Demikian juga untuk kebaktian Komisi Remaja pada jam 1:30 siang hari Minggu, dan Komisi Anak-anak jam 11 siang pada hari Minggu, juga secara online. Apabila dibutuhkan, mohon menghubungi majelis untuk kami bagikan link untuk ibadah online. Yang berulang tahun, yang pertama Ibu Tuti Halim, 21 Januari 2021, dan Ibu Lili Arifin, 23 Januari 2021. Segenap Persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kedua ibu, baik kehidupan ibu maupun sekeluarga. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sekian warta jemaat. Kita tiba di penghujung ibadah raya kita malam hari ini. Om Tante, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita berdoa dan kita menantikan jawaban dari Tuhan. Seringkali kita merasa putus asa karena jawabannya begitu lama. Tapi lagu ini, pujian yang sebentar akan kita nyanyikan mengatakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang pada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri sebagai bentuk penghormatan kita di hadapan Tuhan. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Jemaat sekalian, ibadah telah selesai. Mari kita arahkan hati dan pikiran dan jiwa kita kepada Bapa kita di sorga, dan pulanglah menerima berkat yang dari Allah. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai seorang sahabat dikala suka ataupun duka, dan kiranya Allah berjalan di belakangmu untuk mendorongmu dengan cinta kasih-Nya yang besar, dan kiranya Allah berjalan di depanmu untuk menuntunmu ke dalam panggilan yang kudus. Terimalah berkat terbaik dari Bapa kita di sorga, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, juga pemeliharaan, pertolongan, penghiburan, damai sejahtera, dan shalom dari Allah Roh Kudus, yang akan menyertai hidupmu dan hidupku dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan kembali ke dunia ini. Terimalah berkat ini dan nikmatilah berkat ini, karena Dia adalah Allah yang baik, dan jadilah saksinya yang berani dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.